Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang karakteristik wirausaha ya, dan sifat-sifat seorang wirausaha. Kemudian Ibu kan memberikan tugas, yaitu tugasnya itu mencari faktor keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang pertama kita ketahui dulu ya, apa itu kerajinan non benda dan apa kerajinan non benda. Kalau kerajinan yang bersifat non benda itu artinya kalau kerajinan yang bersifat benda, contohnya kayak bunga, tempat tisu, apalagi ya, pot ya. Jadi itu kerajinan yang bersifat benda. Kalau dia kerajinan yang bersifat non benda, atau budaya non benda, contohnya seperti pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Jadi bedanya dari kerajinan budaya benda dengan budaya non benda, kalau dia kerajinan benda berarti kerajinan contohnya bunga, tempat tisu, dan lain-lain. Kalau dia kerajinan yang bersifat non benda seperti tarian, upacara adat, pantun, dan cerita rakyat. Sedangkan artefak budayanya itu seperti wadah, pakaian, serta senjata dan rumah adat. Jadi kerajinan non benda itu contohnya pantun, cerita rakyat, adat, upacara adat, dan tarian. Kemudian artefak budayanya yaitu wadah, pakaian, dan senjata dan rumah adat. Jadi itu perbedaannya ya. Contoh tarian tradisional. Sebuah contoh tarian tradisional kalau di Gorontalo itu ada tarian dana-dana. Yang mana tarian dana-dana itu artinya tarian untuk penyambutan pada hari-hari besar ya. Jadi budaya non bendanya itu, jadi contoh budaya non benda pada di Gorontalo itu contohnya kayak tarian dana-dana itu ya. Jadi itu budaya non bendanya. Jadi yang menjadi artefak budayanya itu jadi pakaiannya ya. Jika kita mau melaksanakan tarian dana-dana, pasti kita akan memakai sebuah baju adat ya, baju adat dari Gorontalo. Yang mana tarian dana-dana itu cerita singkatnya itu masuknya Islam ke Gorontalo. Jadi itu ya contoh budaya non benda yang ada di Gorontalo, yaitu tarian dana-dana. Oke, kita lanjut pada sumber daya dalam inspirasi budaya non benda. Sumber daya yang pada inspirasi budaya non benda itu ada 6, yaitu ada manusia, ada money uang, ada market pasar, ada mesin teknologi, ada material fisik, dan yang terakhir ada metode atau metode. Arti dari sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah kerajinan budaya non benda itu artinya jika tidak ada keenam sumber daya itu, maka budaya non benda itu tidak akan terlaksana ya. Jadi sumber daya itu ada 6, ada manusia, pasar, ada metode, ada teknologi, ada fisik, dan ada uang ya. Jadi itu materi singkat dari Ibu ya.
tolong materi ini yang Ibu jelaskan didengarkannya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Hanya itu dulu ya materi singkat kita, karena untuk materi kelas 10 tentang budaya dan budaya itu hanya sedikit ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.